akhirnya siang bareng-bareng ya di bersama teman-teman Rumbel konten kreator Ibu Profesional Bogor. Terima kasih sebelumnya Mbak Ipit dan teman-teman atas undangannya. Nah, mohon izin aku mau share ini Mbak, share screen boleh dibantu? Nah, pada siang hari ini insya Allah kita eh, mau ngulik bareng ya, ngulik cara emak dapat cuan lewat Instagram. Tapi mohon izin perkenalkan eh, kenalan dulu ya Mbak ya. Jadi ini tuh kita udah kali keduanya ya Ibu Profesional Bogor itu berkolaborasi bareng gitu ya. Nah, yang pertemuan pertama kemarin tuh kita ngebahas tentang produk digital dan optimasi LinkedIn ya. Nah, terus dilanjut untuk yang sekarang eh, kita berkolaborasi lagi gitu. Cuman kemarin tuh kayaknya pesertanya nggak terlalu banyak ya. Ini alhamdulillah udah lumayan banyak. Ada salahnya kalau berkenalan lagi ya. Nah, mohon izin teman-teman semuanya, nama saya Novita Marhamah, biasa dipanggil Mbak Nobs, atau kalau teman-teman komunitas itu biasanya manggil aku tuh Mbak Ibun. Saya adalah seorang istri dan ibu dari 3 anak yang kesehariannya bekerja dan suka ngulik dunia digital. Nah, di tahun-tahun terakhir ini lagi senang ini ya, jadi menerangkan optimasi produk digital dan mentor di WAG juga, support system gitu, ngulik AI bareng saya juga, dan alhamdulillah sampai sekarang udah 165 anggota. Nah, dulu di di Ibu Profesional dulu sempat satu tim sama Mbak Ipit di tim Medcom IP Jakarta dari 2021 ya Mbak Ipit ya kalau nggak salah tadi tuh inget-inget kayaknya 2021. Nah, kemudian di tahun sekarang lagi apa ya, ambil amanah juga di tim desain komunitas Ibu Melang. Nah, sekarang tuh statusnya juga masih anggota IP Jakarta, cuman tinggalnya di Depok. Nah, itu perkenalan singkat ya. Nah, mohon izin teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh dari teman-teman di sini, ada yang belum punya Instagram mungkin? Sudah punya Instagram semua. Sudah, Udah, sudah. udah punya ya? Udah ya, Alhamdulillah. Oke, lanjut. Hmm, apakah kesehariannya Instagram itu cuma buat scroll-scroll aja atau enggak teman di sini yang udah ternyata bisa loh Instagram itu bisa menghasilkan cuan atau bisa memonetisasi gitu. Belum Kalau sampai kalau lagi dimonetisasi sih. sadar upload, Lagi iya. sadar. Kalau lagi sadar upload video, kalau nggak sadar scroll. Tanpa ini ya, tanpa kesadaran ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kenapa Instagram itu tuh layak dimanfaatkan? Jadi personal branding dan jualan itu Instagram ya untuk saat ini. Eh, Banyak emak-emak atau banyak berbagai kalangan juga memakai Instagram itu buat jualan produk digital, jualan fisik juga, membuka jasa desain, konten, voice over, dan jasa-jasa lain. Di samping itu juga ya Instagram itu bisa untuk membangun komunitas dan menambah jaringan affiliate. Nah, meskipun Instagram kita di Instagram itu tuh followernya masih sedikit, ternyata bisa juga loh punya potensi menghasilkan cuan kayak gitu. Nah, kita mulainya dari mana? Banyak yang mempertanyakan caranya gimana sih, mulainya dari mana kayak gitu kan ya. Nah, pertama kali teman-teman karena udah memiliki Instagram, coba dicek akun Instagram teman-teman udah
di setting akun profesional belum? Sudah, Karena apa? Ketika sudah. kita, nah udah semua. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum itu bisa sambil dicek-cek ya. Ini ada langkah-langkahnya. Jadinya terus nanti diklik jenis dan fitur akun, kemudian beralih ke akun profesional kayak gitu. Nanti teman-teman pas dihadapkan tampilan yang ini, teman pilih yang konten kreator aja ya, kreator video atau digital itu juga bisa Mbak Ibun boleh sekalian seperti itu. Nah, nanya-nanya manfaatnya materi apa? Mau materi dulu langsung tanya. boleh. Mm-mm. Eh, Pertanyaan pertama, nggak apa-apa Gimana ya aku baiknya ya. Mbak Moderator? Kenapa Mm-mm. harus disetting ke akun profesional? Mm-mm. Nah, iya kenapa di akun profesional? Karena apa? Jadi ketika kita setting ke akun profesional, kita itu bisa ngelihat ini ya, insight-nya dari postingan yang udah kita posting kayak gitu, jangkauannya menjangkau akun-akun non-follower atau follower aja kayak gitu. Dan di akun profesional itu banyak sekali fitur-fitur yang nggak ada di akun pribadi ya. Nah, kayak Hmm. gitu. Jadinya tuh kita susah nih menganalisanya kayak gitu. Seperti Hmm. itu, Mbak. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Lanjut, Lanjut. lanjut ya. Oke. Nah, langkah kedua adalah ketika udah di apa namanya tadi akun profesional, kita langkah kedua mengoptimalkan bio Instagram kita ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kita cek-receki akun Instagram bio-nya itu udah betul apa belum kayak gitu. Buat apa? Jadinya tuh biar mempermudah SEO kayak gitu ya. Search Engine Optimize. Mungkin bio Instagram kita itu kita perbaiki kayak gitu. Dari username aja ya misalkan username-nya ini tuh jangan banyak angka terus lafalnya itu yang mudah diingat gitu yang sebaiknya terus yang mudah diucapkan juga kayak gitu jangan terlalu susah seperti itu kamu di bagian mak sini nama profilnya itu teroptimasi itu tuh kita bisa memilih kata kunci yang berhubungan dengan niche yang kita tuju jadinya kita itu ingin dikenal sebagai siapa sebagai apa kayak gitu. Terus lanjut di bagian foto, ini foto juga ya. Kita bisa gunakan foto profil yang terlihat jelas atau memperlihatkan personality yang ingin disampaikan. Kayak gitu. Terus usahakan fotonya juga nggak terlalu jauh atau terlalu dekat. Kalau terbaik itu tuh sebetulnya close up ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu. Nah, terus di bagian keterangan sini, di bagian deskripsi ini, bio itu menjelaskan apa yang bisa kita lakukan atau penawaran apa yang kita bisa berikan dan pencapaian yang udah dilalui kayak gitu. Sampai sini teman-teman eh, bisa nangkap. Dan yang terakhir Aku ini mau nanya ada boleh nggak call Mbak to Nok? action. Jadinya tuh kita boleh. Nah, Siap, maaf ya, Mbak. soalnya emang pengen optimasi sih, jadinya mau nanya. Boleh. Nah, itu kan Mbak Nop ada di Siap. bagian bawahnya ada tulisan Boleh. Mbak Nop slash itu ibu bekerja, koma suka ngulik dunia digital ya. Mm-mm. Berarti kan itu Betul. eh, ingin membranding dirinya, membranding dirinya Mbak Nop itu, Mbak Nop ibu bekerja Mm-mm. sekaligus juga suka ngulik-ngulik Mm-mm. dunia digital gitu. Kalau aku Betul. di Mm-mm. aku pengen nge-branding diri aku, jadi tuh aku juga agak bingung nih sebenarnya mau ngemajuin gimana karena aku memang Mm-mm. mau cerita tentang nutrisi kesehatan di Instagram aku. Terus habis Mm-mm. itu tapi aku juga pengen Mm-mm. nge-branding aku tuh salah satu distributor gitu. Nah, itu tuh boleh nggak sih? Maksudnya dalam satu Oke. Instagram itu eh, ditunjukkan langsung dua apa namanya dua dua apa ya namanya dua personal branding Dua atau hal yang berbeda kita betul boleh. apa Mm-mm. Mm-mm. apa apa Mm-mm. baiknya aku harus kayaknya kalau mendingan yang di Instagram pribadi gitu kan ya mendingan Mm-mm. murni aja tentang cerita tentang dunia nutrisi dan kesehatan. Nanti kalau misalkan yang Mm-mm. satunya lagi memang khusus untuk jualan gitu, gimana Mbak Nop? Baiknya kayak gimana ya? Mm-mm. Kalau aku pribadi sebetulnya
sesuai kebutuhan aja ya, subjektif sih ya. Jadinya emang ada beberapa yang pakai akun bisnis, tapi juga ada juga yang pakai akun personal kayak gitu. Nah, cuman ketika di akun personal itu tuh kita tuh kayak udah punya orang tuh akan lebih percaya ya dengan diri kita kayak gitu. Terus ketika kita menawarkan produk juga, oh ini tuh orangnya jelas kayak Oh. gitu, jasanya jelas kayak gitu. Terus tapi nek ketika Mbak Rao menggabungkan itu tuh sebetulnya juga nggak apa-apa. Jadi nanti ketika disajikan dalam bentuk konten, karena kan konten itu kan ada 5 pilar ya. Jadinya pilarnya gitu tuh ada tema edukasi, jadinya tuh nggak jualan aja, jadinya tuh mengedukasi iya, terus memberikan info iya, kayak gitu Mbak. Jadinya tuh ada pilar-pilar kayak gitu Mbak. Jadinya tuh nggak cuma jualan, terus ada storytellingnya juga kayak gitu. Jadinya tuh biar nggak terlalu monoton. Itu tuh makanya kemarin jujur saya juga di bio Instagram ini beberapa kali ganti ya. Jadinya tuh mau pakai yang eh, spesifik banget atau yang agak umum tapi agak nyeluruh bisa dicakup kayak gitu. Kemarin saya beberapa kali ikut kelas ada yang pakai madhab yang spesifik banget tapi ada juga yang udah umum tapi bisa nyakup semuanya kayak gitu. Sebetulnya itu lebih ke ini ya kebutuhan sama apa ya aku kan bisa ngelihat ini ya audiens itu tuh lebih cenderung kemana gitu ngelihat dari insight yang udah ada di dashboard itu Mbak gitu. Oke, oke. Makasih Mbak Ibun. Maaf ya, jadi nanya-nanya. Nggak apa ya. Mm-mm. Soalnya Nggak emang apa-apa, pengen senang saya pengen Mbak. pengen benerin ini sih, pengen benerin bio. Kira-kira apa sih Mm-mm. yang bisa dioptimasi Mm-mm. lagi? Karena memang followernya masih dikit banget kalau aku ya. Jadi apa sih yang Mm-mm. bisa diiniin Oke, gitu? mohon izin. Sip. Nah, aku Mbak biasanya karena kan aku tuh emang ininya AI ya, jadinya tuh ya aku tuh biasanya menggunakan bantuan ChatGPT ya. Jadinya aku tuh curhat gitu kan. Aku adalah ibu nana-nana bekerja suka gini-gini-gini, minta tolong buatkan bio profil Instagram yang bisa membantu SEO kayak gitu Mbak. Jadinya tuh kita kan apa yang kita suka kayak gitu. Biasanya tuh sama si ChatGPT-nya akan memberikan beberapa rekomendasi pilihan gitu. Dari situ kita bisa pilih-pilih yang klik sama kita apa kayak gitu. Itu sih biasanya aku pakai cara itu Mbak. Hmm, siap. Oke, sebentar. Nah, ini ya lanjut yang monetisasi link di bio. Nah, link di bio itu ya ibarat pintu utama menuju cuan kayak gitu. Jadinya tuh si link itu tuh kayak kasirnya gitu sih, Mbak. Ya, jadi tuh toolsnya apa? Link itu kan banyak banget ya. Link ada Linkit, ada Mayar, ada MSA, ada Linktree. Nah, itu tuh memiliki fitur masing-masing. Cuman izin kalau aku tuh sebetulnya udah pernah ya paling di antara yang ada itu tuh yang udah benar-benar mengoptimasi yang Linkit ini. Kalau yang Mayar itu cuma permukaan-permukaan aja gitu Mbak. Oh kayak gini. Oh fiturnya ternyata ada yang premium, nggak bisa diakses kayak gitu. Kalau MSA itu lebih menyelipkan link aja gitu ya. Kayak gitu. Nah di link itu tuh kita bisa mengisi apa aja kayak gitu. Bisa diisi apa aja. Nah, itu kita bisa isi produk digital berupa e-book, template, tools, atau jasa. Kita miliki jasa editing, desain, VO, atau mentoring kelas juga bisa. Nah, untuk Ya, link Mas Dirit, teman-teman aku yang mau minta nggak ke affiliate, ini? teman-teman yang Shopee, Tokped, atau TikTok, nah itu juga bisa memanfaatkan Linkit itu juga bisa. Untuk misalkan Google Form itu di Linkit itu juga bisa apa ya eh, menampung bahan materi kayak gitu juga bisa membuat grup komunitas yang kayak aku punya itu di linknya kita masukkan di sininya di call to actionnya di sini Mbak link yang ada di sini. Nah ini tuh kita bisa menyisipkan lebih dari satu ya. Kalau ini saya
nyisipinnya itu 3 biar mempermudah. Dan ketika kita bikin konten, kadang tuh cuma link misal banyak banget kan produk yang ditawarkan. Nah, ini saya menampilkan 3 ini tuh kayak yang bestseller gitulah istilahnya, yang rame itu, yang kelas BAG, kelas jasa, sama yang tengah ini tuh lebih ke gabungan. Jadinya memberikan kebebasan audiens untuk memilih sesuai yang dia butuhkan. Kalau yang ini Mas lebih ke tampilan di linkitnya itu. Kalau teman-teman di sini udah pernah pakai link yang apa, Mbak? Link link biasa aja, link affiliate sih biasanya. Pernahnya link affiliate. Link affiliate itu tuh yang yang Shopee yang itu ya? Ya, hmm, Mm-mm. akun-akun medsos lainnya pernah juga, tapi dihapus. Mm-mm. Ya, karena di Linkit itu sebetulnya tuh juga bisa ini Mbak affiliate juga gitu. Jadinya, mm-mm. Lanjut ya. Oke. Nah, Instagram Affiliate Program. Jadi, Instagram Affiliate Program itu adalah monetisasi tanpa produk sendiri gitu. Jadi, emang bisa kita nggak punya produk sendiri, tapi bisa memonet, bisa. Jadinya tuh kayak ya kita ikut program afiliasi, cuma ngebagiin link. Terus ketika ada orang beli dari link yang kita share tadi, kita dapat komisi kayak gitu kan. Nah, itu cara bagikan linknya itu bisa kalau di fitur Instagram bisa lewat via Instagram Stories, pakai memanfaatkan yang fitur tautan Link ini, kemudian yang kita link itu. tambahkan tautannya, sama di sininya kita nyuruh apa gitu, misal beli di sini atau booking atau apa kayak gitu. Nah, selain Instagram Story, kita juga bisa memanfaatkan Reels, carousel, atau single post kayak gitu. Jadi, ketika teman-teman udah terjun di Instagram, pengen ngebangun audiens tapi belum punya produk digital, mungkin affiliate ini adalah cara yang paling pas kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, next ya. Ya. Hmm. Nah, produk digital dan jasa. Jadi mungkin teman-teman mungkin kadang berpikir monetisasi dari apa yang kita bisa dan tahu, kita suka dan kuasai, kayak gitu kan. Ya. Kita coba kenali diri kita sendiri dari yang kita coba refleksi dari yang kita tuh kira-kira ada kemampuan apa yang kira-kira kita suka, kuasai, terus dari kemampuan itu tuh bisa menjawab masalah audiens yang mana kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan produk digital kayak gitu. Contohnya ini ada beberapa, ada ebook, misal tips parenting, keuangan, self healing kayak gitu. Ada juga yang bisa dalam bentuk template. Template ini lebih mudah sih ya, karena kan template itu mungkin Canva gitu ya, yang biasanya dijual gitu. Nah, ini tuh kita bikin desain kontennya, mungkin kalau yang lagi rame ini sekarang landing page. Jadinya kita tuh bikin template-nya landing page, terus nanti ketika ada yang beli, pembelinya itu tuh tinggal ngedit aja kayak gitu. CV juga ada. Terus kelas online, nah itu lebih rame lagi kelas-kelas kayak gitu bisa via Zoom, Google Meet atau cuma rekaman video aja. Nah, ini bisa dibuat sendiri atau dijual ulang eh, disesuaikan dengan lisensi yang akan kita berikan kepada audiens nanti kayak gitu. Selain produk digital berupa ebook template, ada juga ebook berupa jasa. Jasa itu banyak juga, bisa jasa desain konten, jasa bikin video, VO, konsultasi, jasa curhat, kayak gitu bisa juga. Nah, strategi promosinya, jadi kita tuh nggak langsung ujuk-ujuk jualan gitu ya. Jadi kita pertama tuh mengedukasi tuh lewat konten. Biasanya tuh dalam bentuk reels atau carousel. Nah, untuk mengedukasi itu biasanya tuh untuk menarik orang itu tuh di 3 detik pertama ya. Itu namanya tuh hook kayak gitu. Jadinya itu biasanya banyak banget ya
hook-hook yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, karena tiap hari ininya buka-buka Instagram. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya, cara membuat hook yang menarik kayak gitu. Nah, itu harus belajar juga sih. Kayak gitu. Kalau carousel itu lebih ke storytelling kayak gitu, lebih ke pengalaman atau lebih ke edukasi itu juga bisa. Kemudian biasanya ketika udah disampaikan dalam bentuk reels atau carousel, di bagian terakhir atau detik terakhir atau di slide terakhir itu tuh kita bisa selipkan CTA-nya, call to action. Kita suruh komen atau disuruh beli, booking. Nah, kita tawarkan dari produk atau jasa yang kita berikan gitu. Eh, ada yang ditanyakan mungkin Mbak Rahma dan teman-teman sampai sini? Belum ya. Lanjut, Mbak. Belum ya? Nah, Oke, lanjut ya. Kemudian, jadi ini ya, ngulas sedikit. Jadi konten itu tuh kayak spanduk toko. Jadi ketika orang lihat spanduk, bikin orang berhenti, nengok, penasaran. Nah, itu tuh hooknya dapet. Kalau udah penasaran, udah nengok, terus dia kan akan masuk tuh. Ya, dia akan kepo tuh. Jadinya tuh akan nanya-nanya kayak gitu kan. Nah, dia nanti akan beli lewat link itu kan. Terus beli gitu. Jadi bikin orang tertarik dulu lewat edukasi, baru ajak mereka beli. Terus lanjut, nah ini jenis konten. Mungkin jenis konten di Instagram itu ada beberapa. Ada Reels, carousel, foto tunggal atau single post, story, dan live ya. Nah ini yang paling rame untuk saat ini tuh Reels sama carousel ya teman-teman ya. Story ini juga rame kalau story ini kan lebih apa ya? Lebih fleksibel karena kan 24 jam ya. Terus di situ tuh kita bisa selipkan tautan juga. Jadinya tuh lebih user friendly gitu loh teman-teman untuk ngaksesnya. Jadinya tinggal klik 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 kayak gitu. Dari yang konten yang ditampilkan atau dari produk yang ditawarkan, orang tuh tinggal klik aja dari story itu. Kalau di Reels kan nggak bisa diklik tuh linknya. Kalau di carousel juga sama nggak bisa diklik, harus ada call to action. Klik link di bio dulu kayak gitu. Jadinya tuh harus ke link yang di mana nggak dalam satu lokasi. Live ini juga, live ini saya belum pernah sih. Cuma kalau ngelihat orang-orang itu tuh cara bikin kertas gitu, terus nanti di situ ditulisin ininya, linknya. Jadinya ketika ada yang live, itu tuh audiensnya juga akan kepo linknya di situ kayak gitu dari produknya itu. Ini juga Mbak ada Ibu mau gimana tanya, Mbak? kalau Boleh? live di Instagram itu hanya Mm-mm, sebatas disebarnya itu hanya kepada followersnya kita, atau kalau yang di TikTok kan enggak ya? Maksudnya kalau di mm-mm, TikTok kita live itu akan disebar mm-mm. baik yang ke non followers ataupun yang bukan followers ya. Kalau di Instagram sendiri itu kalau kita nge-live itu disebarnya apakah ke bukan followers juga atau Mm-mm. memang hanya sebatas followers kita aja? Kalau sepengamatan aku sih kayaknya cuma followers aja deh Mbak. Oh. Kalau mungkin teman-teman udah ada yang pernah lihat belum? Aku nggak follow kok ternyata muncul di bagian highlight gitu. Kalau Hmm. selama ini sih aku belum pernah ya Mbak ya. Jadinya yang aku follow-follow aja itu bisa masuk kayak gitu. Kalau yang nggak aku follow ya nggak kayak gitu. Berarti kalau emang live itu memang Mm-mm. sejauh jangkauannya yang sesuai dengan followers kita Mm-mm, aja ya. Kalau betul. misalkan followersnya sedikit, berarti yang live juga sedikit Iya. gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Oh, benar. Ya kecuali kalau live-nya kolaborasi. Nah itu bisa. oh iya Kalau iya. live-nya kolaborasi, Hmm, nah itu hmm, tuh hmm. bisa jangkau gitu. Hmm, hmm, hmm. Lanjut. Nah ini Instagram Ads. Izin ini sebetulnya aku belum praktek ya Mbak, cuman nyoba-nyoba aja. Jadinya tuh ini sepengetahuanku doang nih Mbak. Jadinya mungkin teman-teman yang lebih paham mungkin ada boleh nambah-nambah ya. Jadinya Instagram Ads ini kita juga bisa pilih dari postingan-postingan yang udah kita share kayak gitu. Biasanya di bagian bawah itu tuh ada tulisan promosikan postingan. Nah, ini tuh ternyata dari postingan yang udah kita share itu tuh si iklan itu tuh nggak mau kalau postingannya itu tuh ada
audio yang berlisensi. Jadinya atau enggak promosikan tanpa musik kayak gini. Kayak gitu. Jadinya kalau musik berlisensi dia nggak mau. Biasanya kalau tadi aku nyoba promosikan tanpa musik, tapi pas dicoba di PC itu sempat ada tampilan coba ubah musik kayak gitu. Tapi musiknya pilih yang nggak berlisensi ya. Kemudian ketika udah di next, nah ini kita pengen disarankan ketika mau diiklankan dari pihak pembeli ya, calon pembeli itu tuh disuruh membuka profilnya atau menuju ke situs yang kita inginkan atau mengirim pesan kayak gitu. Nah, ini bisa dipilih. Kemudian, nah ini yang kita siapa yang akan melihat iklan Anda ini juga bisa kita pilih dari lokasi, dari usia, ini tuh juga bisa. Kemudian anggarannya ini juga bisa dipilih-pilih sesuai anggarannya. Ini kita bisa geser-geser kayak gitu. Kemudian kalau udah tinggal dimasukkan metode pembayaran, habis itu tinggal dipromosikan. Cuman ini tadi cuma ini ya Mbak ya, trial-trial aja sih, belum sampai benar-benar pasang iklan ya, gitu. Kemudian, nah program sponsor dan brand partnership. Jadinya tuh kita membangun personal branding dari niche yang kita miliki, dari niche yang kita miliki itu tuh kan otomatis akan melirik akun-akun atau komunitas lain ya. Jadinya tuh, oh ini tuh ternyata sama nih, memiliki kesamaan nice kayak gitu. Jadinya tuh orang akan tertarik kayak gitu. Jadinya akan mengundang kita untuk berkolaborasi atau eh, ini apa namanya mengajak untuk lebih ke endorse kayak gitu sih, Mbak. Ini tadi aku nyoba-nyoba. Nah, ini yang ini tuh di aku tuh karena aku nggak punya kemitraan berbayar dengan siapanya, jadinya aku tuh nggak bisa ngasih contoh pakai akun Instagram pribadi ya. Jadinya ini aku pakai punyanya Julietan. Jadinya kalau kemitraan berbayar yang brand partnership itu tuh tampilannya seperti ini kayak gitu. Ini tuh fungsinya jadi misalkan hampir mirip sama kolaborasi. Jadinya walaupun teman-temannya si misal nih kalau di sini kan ada case-nya sekolah bisnis online sama punya saya. Jadinya teman-temannya sekolah bisnis online itu yang ribuan itu dia akan bisa lihat profil saya. Jadinya dia akan kepo kan. Jadinya tuh akan lebih banyak menjangkau apa follower atau audiens kayak gitu. Jadinya dari kalau pengalaman yang kemarin tuh karena kita udah kolaborasi dari sini tuh banyak sekali gak banyak sekali sih ada beberapa yang tertarik kan akhirnya ada yang DM terus ada yang beli produknya ada yang gabung kayak gitu jadinya ini juga apa bisa jadi magnet ya untuk teman-teman misal wah follower aku masih sedikit atau jualanku kok nggak laku-laku kayak gitu nah kita bisa saling kolaborasi sama teman-teman yang mungkin jangkauan followernya udah banyak kayak gitu itu juga bisa membantu kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini ada tambahan ya Mbak ya. Jadi mungkin teman-teman di Instagram itu kan udah meta ya. Udah ada Facebook juga masuk, Threads juga. Jadinya kalau teman-teman belum main Threads, ini saya juga menyarankan main Threads deh. Karena Threads itu tuh kan udah satu paket ya sama si Instagram ya. Karena kenapa kemarin saya itu nyoba. Waktu itu follower saya tuh masih 100 sekian. Apa berapa gitu. Pokoknya masih sedikit. Terus saya update-update terus apa menawarkan produk terus habis itu diajak komunikasi follower kita apa follower audiens gitu. Nah, ternyata dari yang kita share itu ternyata tuh algoritmanya itu tuh akan ngebidik audien-audien memiliki permasalahan yang sama gitu. Walaupun itu tuh kita nggak ada mutual friend, nggak kenal gitu loh. Jadinya tuh nyebarnya itu tuh mungkin dari ini ya, dari masalah yang kita bagikan, terus dari solusi yang dari masalah itu kayak gitu. Kemarin sempet
80% peserta WhatsApp grup itu tuh kebanyakan closingnya dari threads. Jadi saya menyarankan kalau teman-teman apa ya pengen cuan itu tuh lebih ke threads sih. Ini soalnya aku ngalamin banget ini apa ya kayak kok bisa ya kayak gitu tuh. Jadinya tuh nggak tahu kenapa si threads itu tuh ngelemparnya itu tuh pas banget gitu loh. Nah ini karena kan ada pas lihat insight-nya lemparnya itu kan ke home, ke halaman search, mungkin dari ini ya, SEO-nya ya dari kata-kata yang kita bikin. Nah, itu tuh mungkin ada kesamaan-kesamaan jadinya banyak di pencarian itu kan kata-katanya. Terus di profile, others ini nggak tahu mungkin link yang lain, kemudian dari Instagramnya dan Facebook kayak gitu. Ah, mm-mm. Mungkin kalau dari sini ada yang belum gabung Threads mungkin. Aku belum. Nah, coba deh Mbak Rahma. Kayaknya ini layak untuk dicoba. Awalnya sih emang mungkin ini ya, kok masih sepi, kok ternyata punyanya orang itu gampang ngejangkau, kok punya aku nggak. Awalnya aku juga sempat ada pikiran kayak gitu, tapi ya udahlah, nothing tulus aja gitu Mbak. Jadinya ngepost, ternyata alhamdulillah pas di postingan ini itu tuh alhamdulillah banyak banget. Juga kaget waktu itu sampai nggak bisa ngomen. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman bisa dicoba ya kalau yang belum nyoba-nyoba Threads ini insya Allah bisa jadi pintu rezeki juga. Ini tuh kayak mirip Twitter X gitu bukan sih? Betul, ya benar. Oh, Ya, mm-mm, betul. Kemudian lanjut. Nah, ini juga mungkin teman-teman ada yang belum nyoba edit. Ini aplikasi edit udah gabungan sama Instagram. Ada Sudah. yang belum nyoba. udah. Tapi Nah, balik mm-mm. lagi ke CapCut. Kenapa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. Nggak tahu ya karena mungkin udah lebih nyaman aja kali ya udah lama pakai Karena ini dan udah ini ya, udah biasa ya. Ya mungkin kalau yang belum terbiasa mungkin dibiasakan lagi juga nggak apa-apa. Karena ini lo kalau dari apa ya, dari lagunya juga udah masuk kan di sini. Terus ketika kita ini ngedraft juga bisa, jadinya tuh nggak bolak-balik gitu kan. Terus, nah konon katanya lebih banyak ya diedit. menjangkaunya ya. Nah, iya bener banget. Nah, iya Oh. jadinya tuh emang dari aplikasi edit itu tuh bisa ngejangkau audiens lebih banyak gitu. Hmm. Gitu. Berarti bukan sembarang konon ya. Kayaknya kalau konon Mm-mm. tuh mungkin sering. Jadinya emang apa? Ada alasan di balik Hmm. diciptakan sebuah aplikasi edit Oh ternyata. iya benar-benar. Hmm, Oke. kayak gitu. Nah, mungkin gini. Jadi gimana teman-teman udah siap cuan dari main Instagram? Jadi kalau Wow. yang belum mulai personal branding, coba dibangun lagi, coba diperbaiki link apa tadi? Bionya. Bionya. Kalau yang betul, terus kita kenali diri kita juga, terus dari apa yang kita suka, dari apa yang kita kuasai, kira-kira menjawab masalah orang lain, terus barulah dibikin produk digital, atau kalau teman-teman belum punya ada waktu bikin produk digital, mungkin teman-teman bisa coba affiliate kayak gitu. Baru kita bangun audiens, o- konsisten bikin konten, terus baru kita kolaborasi juga sama komunitas, kolaborasi sama konten kreator yang lain kayak gitu. Wow, luar biasa. Gitu Mbak. Wow, Jadi, insight-nya. mm, Ini ya dalam sebenarnya 1 jam tuh kayaknya nggak cukup kali ya gitu karena emang banyak banget mm, perintilan yang harus ditanyain. Nah, ini aku mm, mau oh mm. oh bacain dulu kali ya. Ini dari perahu ke tengah Oke. lautan. Jangan lupa bawa bekal makanan. Semoga sesi ini membawa bermanfaatkan. Sampai jumpa di sharing dan konten berikutnya teman-teman. Cie. Mbak Nov ini ada yang mau tanya. Tadi agak skip sedikit ya Mbak Nov. Boleh. Dari Siap-siap. Ifat itu tadi izin nggak bisa apa apa Mm, online gitu karena lagi nidurin anaknya. Ini mau mm, nanya mm. menarik katanya gitu. Apa kalau akun nano itu Alhamdulillah. bionya harus kayak gimana? Terus kalau udah mikro itu gimana pembedaannya? Terus aku tanya maksudnya nano tuh seperti apa, mikro seperti apa? Ternyata menurut C Ifat nano followers itu adalah 1 sampai dengan 9K followernya. Mikro Mm, tuh 10 sampai mungkin
ada nggak sih pembedanya antara yang followernya udah banyak sama yang kecil untuk si bio sendiri supaya lebih menarik kayaknya. Seperti itu ya, mungkin benar Mm-mm. kali ya. Benar nggak Cak Yufat? Mm. Begitu kali maksud pertanyaannya ya. Kalau sepemahaman aku ya Mbak ya, jadinya untuk follower yang nano atau mikro itu tuh nggak nggak berpengaruh sih Mbak. Jadi Hmm. meskipun kita bikin konten atau bikin akun Instagram aja baru gitu, kita langsung dioptimasi bio profilnya kayak gitu. Jadi ketika orang tahu bio profil kita udah jelas nih, kita masih 0 follower, kita perbaiki aja langsung dari username-nya, dari profilnya, foto profil, terus dari bio-nya, terus baru kita posting-posting dari konten yang berkaitan dengan niche yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi untuk follower kalau aku pribadi sih berpendapat nggak berpengaruh sih. Karena banyak juga yang konten kreator yang memiliki follower di bawah 5.000, 1.000 kayak gitu tuh. Dia juga alhamdulillah ngelihat kemarin udah dapet ada beberapa yang aku cek itu tuh banyak yang udah menghasilkan juga kayak gitu Mbak. Hmm. Oke, kemudian Mm, pertanyaan yang selanjutnya dari, oh ya ini info-info dari Cak Ayu, Cak Tiara, pakainya pakai YouTube ya untuk optimasinya, tapi YouTube lebih ke bukan buat nyari cuan katanya. Kalau Cak Tiara udah bergabung ke Link ID. mm, Terus nih, gimana gimana cerita dan strateginya mainin treat buat jualan produk, Mbak? Bikin storytelling ya buat yang mm, baru-baru. mm, mm. Karena di treat katanya serem-serem, kadang komennya orang macam-macam. Bener gak sih? Betul, betul sekali. Maksudnya, Jadi kalau di ah, treat itu biasanya emang dia itu berbasis percakapan sama komunikasi gitu loh. Jadinya tuh emang kita tuh ngajak ngobrol aja audien kita. hmm, Walaupun follower kita masih sedikit ya. Ya hmm, udahlah kita tuh kayak curhat aja gitu. Nah, terus dari hmm. curhatan yang kita sampaikan itu tuh paling enggak ada insight yang kita berikan gitu kan. Oh, ternyata Oh, relate juga ya kayak gitu tuh. Oh, ternyata misal insight-nya oh ini nih yang aku cari, ternyata solusinya ini. Nah, baru di situ tuh orang klik terus akhirnya komen kayak gitu, Mbak. mungkin kalau misalkan di bidang aku, karena aku kesehatan, ternyata stroke itu nggak mengenal usia loh gitu. Muda Mm-mm. aja bisa kena stroke, misalnya kayak gitu kali Ya, ya, Mbak ya. benar-benar. Ya, Oh, bisa. Kalau aku, Mbak, biasanya karena pembawaanku tuh sebetulnya nggak pinter bercerita, Mbak. Tapi ya, hmm. aku itu tadi memanfaatkan, mengoptimasi si ChatGPT AI, ya. AI Biasanya itu, tuh, nah aku tuh biasanya, misal nih, aku hari ini mau konten promosi, video promosi kayak gitu ya. Nah, tuh dari video promosi yang aku bikin itu, misal nih hari ini aku mau bikin video promosi tentang apa ya? Nah, ini. Misal ini tentang Dairy Milk ini apa tentang Cadbury gitu. Nah, terus saya bikin video promosinya udah jadi, terus saya masukkan tuh ke ChatGPT. Tolong buatkan storytelling tentang video promosi eh, produk ini. Terus habis itu gimana? Tolong buatkan storytelling. Nah, untuk utasan kayak gitu dibuat dalam bentuk eh, komen bersusun. Jadinya tuh di awal, terus sampaikan juga hooknya, copywritingnya, dan call to actionnya. Jadinya tuh udah kita kasih perintah yang oh, komplit gitu, udah Mbak. spesifik ya jadinya. Jadi Mm, kita nggak usah mikir lagi, betul, harus betul. ngapain aja gitu. Iya, jadinya tuh, Oh. nah betul kayak gitu. Jadinya tuh dari yang kita inginkan itu tuh hooknya kira-kira yang klik yang mana, baru kita bisa masukkan di bagian atas sendiri tuh. Nah, ketika Hmm. orang baca hooknya, itu tuh dia akan ngeklik komennya kayak gitu. Terus akan ngeklik komennya lagi kayak gitu. Jadinya tuh dibikin utasan yang bersusun, komentar bersusun gitu, Mbak. Itu akan lebih, orang akan lebih bikin penasaran kayak gitu. Nah, bagian akhir baru kita selipkan CTA-nya. Atau kadang, nah yang sekarang-sekarang ini tuh aku lebih ke ini. CTA tuh kan biasanya di akhir ya. Nah, kalau yang sekarang ini tuh aku kemarin nyoba-nyoba itu trial error juga. Aku CTA itu tuh biasanya aku taruh di awal sekarang. Yang Jadinya kayak tuh bikin aku bikin apa sih sampaikan yang
aku lihat ada yang bisa apa sih nari-nari gitu. Bisa nggak sih bikin kayak begini gitu. Mm-mm. Ini teman aku Nah, iya kemarin deh, bener. ini teman aku yang suka Iya. videoin loh. Terus bawahnya ada apa sih Mm-mm. animasinya yang Mbak Nop bikin ya. Mm-mm. 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 Nah, itu kita Oh. juga bisa jadinya tuh nggak ada apa ya, nggak ada sakleknya. Jadinya tuh ya udah kita trial error aja. Kira-kira yang ngena di orang tuh yang mana gitu, baru kita bisa sesuaikan kayak gitu, Mbak. Hmm. Mm. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mm. Cak Anis. Mbak Nops mau bertanya dong, sebelum kecuan harus Ya. bikin personal branding jadi kontennya banyak yang edukasi ya. Terus Mm-mm. kalau mau main di Threads, apakah bisa posting ulang dari konten di IG feed atau harus dibedakan katanya gitu. Oke. Bismillah. Ya, Mbak Anis, makasih ya pertanyaannya. Jadi biar kalau yang udah aku praktekkan, Mbak, jadinya tuh kan kalau di Instagram itu tuh kan dia bisa posting ke Facebook, bisa ke Threads juga bisa gitu kan. Nah, itu tuh biasanya aku mirroring, Mbak. Jadinya tuh aku yang tak share di Instagram, ya udah itu nanti aku posting lagi di Threads atau di Facebook. Kalau di Facebook itu kan otomatis ya. Nah, cuman kalau di Threads itu aku nggak diotomatisin, cuma di bagian captionnya itu tuh aku copy dulu, aku paste ke ChatGPT, baru aku tulis, tolong bikin yang serupa tapi disajikan dalam bentuk kutasan di thread kayak gitu. Jadi nanti itu Oh. akan menyesuaikan apa ya, sajian kalimat yang di thread itu tuh gimana baiknya kayak gitu, Mbak. Nggak terlalu panjang jadinya tuh udah di kecil apa ya, Potong-potong gitu udah ya. dipotong-potong gitu. Jadinya kita bisa sajikan apa ya, konten yang sejenis tapi penyampaiannya berbeda. Mm-mm. Hmm. Nih, ada pertanyaan lagi Cak Ayu. Apa sih parameternya kita tuh udah oke personal brandingnya setelah sekian banyak postingan edukasi kah atau gimana? Jadi mungkin gimana sih kita tuh bisa dilihat bahwa personal branding kita tuh berhasil lah intinya works gitu dengan apa yang kita sudah lakukan gitu, Mbak Nops. Ada nggak Hmm. Izin Mbak, tanda-tandanya? aku juga masih belajar ya, jadinya tuh kadang juga menganalisis itu. Kita analisis aja Mbak dari dashboardnya. Kalau dari situ tuh kita apa, konten yang udah kita share itu tuh ternyata udah banyak yang save, yang share, yang komen, yang like. Ya intinya di situ insya Allah kita udah apa ya, engage follower kayak gitu ya. Hmm. Kita bisa lihat dari situ pertama. Terus yang kedua kita evaluasi lagi nih, kira-kira kok ternyata masih sepi ya kayak gitu. Kita bisa mengubah konten atau materi yang kita sampaikan itu nggak gitu-gitu aja. Biasanya tuh aku Mbak kalau sebelum bikin konten itu tuh dalam 1 bulan tuh paling nggak, walaupun nggak sama Plexer bikin konten planner gitu, Oh paling iya, nggak udah mau aku ada tanyain tadi. ancang-ancang gitu loh. Jadinya tuh dalam 1 bulan ini kita bikin konten planner tentang ini kayak gitu. Terus sertakan juga 5 pilar yang harus ada di dalamnya. Jadinya nanti itu udah dibikin dalam bentuk sajian tabel kayak gitu, Mbak. Udah ada hooknya, udah ada copywritingnya, udah ada CTA-nya. Jadinya nanti kita tetap tinggal ada beberapa yang harus diedit disesuaikan dengan yang kita sampaikan gitu, Mbak. Nah itu Kalau misalkan ada yang berbeda nggak kan? Tadi kan Mbak Nop bilang katanya mm, setiap bulannya nanti luar biasa ya sampai bikin kayak gitu loh di tengah kerja iya, ngurus ngurus ini keluarga masih mikirin juga buat sebulan ke depan. Aduh, jadi malu nih kita nih. Harusnya kita juga nah, gitu kali ya. Harusnya dibuat serapi mungkin eh, karena kan memang pengen tujuannya untuk mengoptimasi Instagram ya. mm, mm. Kalau jujur li saya nggak plek sih Mbak. Jadinya tuh kayak ngasih gambaran kita aja gitu. Jadinya harusnya kan memang sehari bikin, tapi ternyata kan pelaksanaannya enggak ya. Ya, Itu heeh. emang harus diakui banget sih. Aku nggak sesempurna itu. Jadinya tuh paling nggak kita udah ada gambaran, pengen bulan ini tuh bikin konten apa. Oh ini. Terus kita sesuaikan juga dengan tren yang lagi trending-trending kayak gitu. Kita Hmm. sesuaikan. Terus nanti itu saling lengkapin. Terus bisa di apa dituker atau bisa saling ini aja sih, nggak harus plekser kayak gitu Mbak. Siap, siap, siap. Mm-mm. Yuk, ada yang mau tanya lagi? Boleh, boleh. Kalau nggak bisa bersuara, boleh silakan diketik di kolom
komentar ya. Kalau enggak, boleh siapa yang mau bertanya nih, Cie. Mumpung ada Mbak Nop, mungkin Kalau Cerubi, teman, izin Cerubi. Mbak, teman-teman udah pada ini juga belum sih? Udah pada punya LinkedIn semua ya? Udah, tapi aku nggak tahu ya passwordnya Apa nih apa. ya? Karena 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 cuma waktu itu pas ketemu apa buat ya pelajaran Mbak Nop aja gitu, tapi nggak Jarang di-update. ditulis. Mm, Sama Mbak, dulu sempet udah bikin akunnya. mm, Cuma mm, karena mm. nggak dipakai ya kayaknya harus bikin lagi ya Pak ya. Soalnya lupa Ya. lah passwordnya. Oh itu bisa kok Mbak di apa ya? Kan pakai nomor yang sama kan? Nah nanti itu bisa di itu apa Forgot, istilahnya itu di forgot password ya. forgot password ya. Nah nanti akan ada OTP masuk ke WA itu biasanya bisa. Hmm. Mm, Siap. gitu. Bisa diulik-ulik lagi kayak gitu. Nih, pas buat konten jarang dievaluasi, gimana ya biar rajin? Pertanyaan Cutiara. Nah, Aku itu juga jarang kembali ke diri evaluasi loh, sendiri Mbak. nih. Ah, Maksudnya gimana Mbak? yang penting bikin-bikin konten aja. Tapi kadang nggak pernah lihat insight-nya, padahal Mm, udah mm. Instagram profesional ya gitu. Padahal itu ternyata membantu ya untuk Membantu banget sih. membuat Mm, kita konten selanjutnya ya, begitu ya, Mbak. mm, 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 mm. Mm-mm. Sama Mbak sebetulnya ya kayak aku nih ada beberapa yang udah winning konten, udah kelihatan banget itu winning kontennya. Cuman ketika mau lanjut, aduh kayaknya yang ditawarkan apalagi takutnya di situ-situ aja kayaknya orang akan bosen nih. Jadinya tuh masih mager, masih ngedraft aja tuh. Hmm. Misalnya yang konten haji itu tuh kemarin sempat 1,5 juta juga ya view-nya. Jadinya tuh wah ini booming banget. Terus 32.000 terus kayaknya mau ngelanjutin tuh kayaknya lebih apa ya suasana hati sebetulnya ini tuh nggak boleh sih cuman apa ya Hmm. katanya kan kalau udah ketemu winning kontennya udah tuh kita Itu push aja aja terus hajar ya itu ya. dihajar kayak gitu tuh. Tapi ternyata pas pelaksanaannya juga aku tuh kayaknya nanti dulu deh jadinya lebih ke promosi produk yang lain kayak gitu. Mm-mm. Ya soalnya mungkin ditanya biar rajin ya kalau misalkan udah dapet cuan mungkin rajin kali ya Mbak Nop ya. Mm-mm. Kalau nggak Iya dapet benar. cuannya mungkin jadinya Iya. jadi nggak Heeh. rajin. Iya benar. Jadi konten itu tuh udah kayak apa ya? Semakin banyak bikin konten itu kan kayak promosi kita kan. Jadinya tuh ya Ya. udah semakin semakin sering promosi ya berarti semakin rame itu tuh produk yang kita tawarkan kayak gitu. Hmm. Tadi kan kalau nggak salah Mbak Nop tuh di depan bionya itu ada Mm. beberapa link itu memang masukin link dari MyLink ID ya. Betul. Iya, Dan itu bisa langsung bikin 3 begitu. bisa. Coba ya kita praktek ya. Mungkin Oh. teman-teman bisa ambil HP-nya, wis. Kemudian karena kan kalau menautkan itu tuh nggak bisa dari itu ya, dari PC ya. Harus dari HP, klik edit profile, kemudian teman-teman bisa masukkan di bagian tautan. Itu bisa. Ini kan ada 3 ya, punten. Bisa kelihatan nggak? Nah ini Oh ada iya, tautan ya. oh tautannya Nah, boleh lebih dari satu ya. betul, iya. Nah, lebih dari satu, terus kita bisa tautkan dari produk yang kita pilih itu, kita baru copy linknya, baru Heeh. ditambahkan di tautan eksternal itu. Hmm. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Nih dari Cetiara, saya udah coba link ID Ce, tapi pas narik uang minimal 100.000 dan setiap tanggal 25 ya Ce. Apa tinggal Eh, ke kas aja apa gimana katanya? izin Mbak Tiara, sepertinya sih sekarang tuh udah nggak setiap tanggal 25 deh Mbak. Sekarang coba Mbak Tiara, sekarang coba deh. Kemarin setahu aku emang ini kebijakan yang lama itu setiap tanggal 25 ya. Tapi kayaknya udah enggak deh. Udah bisa kok berapapun tanggalnya udah bisa. Dan teman-teman mungkin ini ada fitur link yang baru tuh kan ada yang verify account ya. Nah itu tuh kita juga bisa daftarin akun link kita. Jadi misalkan nih untuk ini aku sambil ini aja ya. Ini yang Ntar, verify account tuh account yang Instagram apa? link Mbak. Oh yang link. Kalau yang Mm-mm. Instagram kenapa harus bayar ya verify account ya? Nggak harus bayar juga bisa sih Mbak. Oh gitu. Kalau udah jangkauannya itu Oh mungkin pantes. Malu deh mm-mm, kalau main followers. kayak gitu. Sama Mbak. Itu kan 7.500 ya yang paket mikro ya. Malu deh kalau udah ngomongin followers. Kayak gitu.
Kalau di LinkedIn itu juga ada Mbak, ada yang verify. Itu teman-teman mungkin bisa ajukan. Kemarin saya sempat ngajuin juga untuk teman-teman misalkan walaupun afiliator itu bisa juga mengajukan syaratnya itu foto KTP, terus foto kita swab sama apa foto selfie sama si KTP-nya, nomor rekening apa buku-buku tabungan, terus sama NPWP. Nah, itu baru nanti akan diverifikasi sama si pihak LinkedIn-nya. Kayak gini nih tampilannya. Eh, bentar. Aku share dari sini aja ya. Ding dong, sebentar. Nah, ini Jadi nih. sebenarnya kalau misalkan emang pengen dapet cuannya ya mau nggak mau harus rajin ya. Mm-mm, Setidaknya harus betul. meluangkan waktu, dibilang dibilang apa sih namanya sambil membersamai anak ya enggak. Jadi kita memang harus punya waktu sendiri untuk ngulik itu ya Mbak ya. Mm-mm, Karena kalau bareng sama anak-anak juga pasti akan kepecah-pecah juga kalau memang niat banget gitu. mm-mm. Enggak juga sih Mbak, Oh enggak banyak juga. juga, enggak juga sih. Juga. Ya nge-lag. Nggak yang bagus-bagus banget kan. Dan followersnya juga pun masih 1000-an, jadi apa ya, nano apa mikro itu ya, nano ya. Nah, Mm-mm, terus kemarin itu beberapa hari yang lalu ada dari salah satu merek minyak wangi mm-mm, nawarin kerjasama gitu, terus mm-mm, diminta red card kan, terus mm-mm, aku googling ini red card, sedangkan followers aku masih 1000-an gitu kan. mm-mm, Keren, Terus dari red card. Ih. ya kan minta red card tapi followers aku masih 1000-an gitu. Nah terus udah kan aku udah bikinin, nah udah aku kirim ini Kak gitu kan. Terus habis itu nggak direspon tuh lama, terus mm-mm. nggak lama WA lagi Kak ini masih berlaku, terus masih Kak nggak direspon lagi lama gitu. Terus aku bilang ini kok maksudnya aku ini gimana buat aku Mm-mm, follow up-nya mm-mm, pertama, terus aku mm-mm, bingung apa sebenarnya bio Instagram tidak jadi satu-satunya patokan eh, brand itu ini kali ya, maksudnya karena aku juga nggak ngerti dari mm-mm, mana beliau dapat, mm-mm. atau aku sempat mikir apa sempat ada satu konten yang booming gitu kan, Oke, apa dari heeh, situ heeh, terus dia ngeliat heeh. gitu kan. Nah iya, terus ya jadi aku sebenarnya yang sekarang harus kayak gimana sih gitu aja. Atau mungkin cewek-cewek yang lain yang punya pengalaman juga bisa sharing di sini kali Heeh. ya. Boleh, boleh. Izin Mbak Ipit, mungkin kalau sempat aku ada beberapa juga yang kasih penawaran juga gitu. Cuman pas aku nanya nih apa akun medsosnya kayak gitu tuh terpercaya nggak Mbak kira-kira? Si Ya, kita terpercaya beneran juga. beneran Oh punya beneran ada. Mm, referensi. mm, mm. Heeh, Cuman benar. habis itu dikontak nggak bisa ya? Nggak Bisa ada follow dikontak, up, nggak follow ada up itu kelanjutannya. lama, iya Oh lama lama. gitu. Dan aku Mm, juga nggak pede kan, karena sebenarnya aku beneran cuma follower aku masih 1000-an gitu kan. betul. Mm-mm, Nah, ini cuma mempermainkan aja atau gimana gitu loh. mm-mm, mm-mm, Iya gitu sih, makanya aku juga bingung. Sebenarnya nggak berharap banyak sih mm-mm, karena aku kan emang mm-mm, nggak spesifik juga kan, maksudnya ya iya mm-mm. siapa Fitria gitu kan. Oh, Ya, cuma oh. tapi kayak cuma kayaknya ada nih harapan nih sedikit Mm. lah gitu. Tapi aku harus kayak gimana? Tapi ini Mbak Ipit mungkin bisa di cross check kali kalau orang yang ngasih kontaknya atau gimana Mbak Ipit juga bisa share itu kan red cardnya ya. Mm-mm. Mm-mm, Iya iya mm. iya, paling Dari inbox situ sih. aja ya. Apakah ada follow up gitu ya? Nah, minta Nah, kontaknya aja Mbak. Kalau inbox mah kayaknya kontaknya aja. susah ya. Karena kan kadang kalau inbox itu juga kalau misalkan nggak follow atau nggak apa itu tuh susah ya. Pesan kadang nggak masuk atau mungkin akan tertimpa kayak gitu. Iya, iya sih ya, Mm. paling minta kontaknya ya. Hmm. Baik, terima Bentar Mbak kasih. Ipit. Ya 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 ya.
Hai Mbak Rahma, ada yang mau Ruby, punten ditanyakan anak lagi? aku lagi nangis. Bentar ya, bentar. Hmm. Iya, bentar lagi Ipit akan kita berdoa. Amin, 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 amin. Amin. Hmm. Nular, 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 nular. Hmm. Oke. Aduh, Ade baru bangun ya, Dek. Oke, maaf ya, Ibun, Mbak Ibun, sama teman-teman semua. Halo adeknya. Bapak dulu. Kita foto-foto dulu ya. Hmm. Cerubi kayaknya Cerubi aja deh. Punten, Ce. Boleh nggak diterusin, Ce? Dia nangis soalnya. Gimana aku teh nggak bisa? Ya udah kita foto dulu aja kali ya. Boleh. Ibun bentar ya, aku fotoin dulu sebentar. Bisa. 1, 2, 3. Gimana ya? Sekali lagi ya. 1, 2, senyum. 3. Oke. Alhamdulillah nih udah jam 1. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Jangan nangis saya. Untuk Mbak Ibun, mohon Makasih juga. maaf. Ini ada iklan. Makasih ya Mbak Ibun ya sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan insight-insightnya. Aku juga pengen mulai lagi nih benerin Hmm. si Harus mulai. Prostudio gitu ya. Makasih teman-teman semua yang sudah hadir. Hmm. Makasih, Cama. Iya. Makasih Cik Ibun atas ilmunya ya teman-teman semua. Sama-sama Mbak. Kalau memang Hmm. ya, maaf ya. Kalau misalkan kita memang mau fokus di Instagram sama-sama gitu. Mumpung banyak temannya, ya kita manfaatkan ilmu ini. Jadi kalau misalkan aduh kayaknya mulai males gitu ya. Apalagi sih mendingan ngobrol aja gitu. Mumpung ada wadahnya gitu. Kita bisa saling menyemangati. Terima kasih atas semuanya, teman-teman semua atensinya dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita bertemu lagi di bulan depan SWM ya, Sharing with Master. Terima kasih Mbak Ibun. Sama-sama Mbak Rahma, teman-teman semuanya. Makasih banyak Mudah-mudahan Mbak. bermanfaat ya Mbak. Mbak. Maaf kalau ada salah-salah ini ya penyampaian ya mungkin ada yang kurang jelas. Jelas. Ya boleh. Makasih Mbak Ibun. Sekali lagi terima kasih Sama-sama Mbak Mbak. Ibun semuanya. Dadah. Ya. Oke, makasih teman-teman semua. Aku nanti kayaknya Ipit sama Ruby tunggu dulu ya. Aku nggak tahu gimana caranya ngerekord nih selesai. Coba sama Cetiara kan. Nanti kalau udah saya upload aja di YouTube-nya ya kalau ada Gitu. linknya. Oh, ada linknya. Oke deh. Kita masukin linknya ke mana ya, Cek? Ke itu. Filenya drive aja Oke deh. di drive Kakom database-nya Cerubi Siap, di siap. gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Amin, Cama hatur Assalamualaikum nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Cerubi ini sampai jam 1 banget apa gimana? Mau ngobrol dulu? Boleh lebih kayaknya. Boleh lebih kayak ngobrol dulu nggak? Ngobrol apa buat SWM bulan depan? Bukan. Ada nggak itu teknik editing video siapa Ini ya? ada Mbak Ibun. Challenge. Oh, masih ada. challenge. Iya benar. Oh challenge Iya boleh. benar challenge. Oh Gimana dikasih ya? challenge. Oh cuma mau live. Untungnya Bentar. Terus ada ide saran buat challenge-nya nggak? Jadi kan mau minta PPT-nya sama rekaman Zoom-nya nanti mau di-share di grup kan. Setelah itu mau terbitlah challenge. Boleh. Jadi kalau dari Mbak Ibun ada usul nggak Mbak Mas buat Boleh. Matiin dulu Ada nggak Mbak? recordingnya? Aku Oh, matiin iya. dulu nggak recordingnya? Ya. Matiin dulu ya.
Iya, iya, iya. Aku ntar challenge-nya kasih tahu